Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati yang terbaik. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Kami boleh menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan pagi hari ini Bapa. Semua karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Layakan Tuhan setiap kami Bapa, untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Betapa cinta Tuhan yang luar biasa buat setiap kita pagi hari ini. Mari kita pujian ini. Haleluya Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan bersyukur ada padaku, semuanya milikmu. Kami persembahkan hidup kami Tuhan di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau telah buktikan cinta-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau. Engkau jawaban setiap kami pagi ini Tuhan. Engkau harapan kami pagi ini Bapa. Bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban.
ku berharap bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Mari pagi hari ini angkat suaramu. Kita berjalan bersama Engkau Tuhan pagi hari ini Bapa. Engkau jawaban kami Tuhan pagi hari ini Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia pagi ini. Angkat suaramu. Glory. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Terima pujian, terima hormat, haleluya, glory, glory, glory. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik. Ya Kau yang menjadi tempat jawaban. Ini doa setiap kami pagi ini Tuhan. Kami berharap hanya kepada Engkau saja Bapa. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Angkat suaramu lebih lagi pagi ini. Hanya Kau yang menjadi jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau. Sekali kita mau katakan dengan iman Kau. Selamanya Kau ku cinta. Beri kemuliaan buat Tuhan pagi hari ini. Ibu saudara pagi hari kita memuji memuliakan Tuhan lebih lagi, amin. Maka suara kita pagi hari ini, bahwa kasih Allah ada setiap hari bagi setiap kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita kita akan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah
berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita aku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Aku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji. Aku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari angkat suara pagi ini. Dengan sukacita ku kan, dengan sorak-sorai ku naikkan, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan suka menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kamu katakan selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita bersiapkan tanah hati yang terbaik. Mujizat masih ada dalam hidup kita. Mari kita membuka tangan kita. Kita mau angkat tangan dan berseru kepada Tuhan. Bapa, ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua kepada Engkau. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Engkau lakukan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
aku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika kami berdoa Tuhan, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika kami berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Ini tiba saatnya kita mendengar sebagian dari firman Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya. Saudara, mari kita tundukkan kepala, jamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa di surga, Kau pelihara kami sepanjang malam, sepanjang minggu. Dan hari ini kami ada sebagaimana kami ada, sekalipun kami tidak ibadah di gereja, tapi kami ibadah dan rumah tangga kami masing-masing, dan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan firman Allah dengan baik. Urapi kami, urapi juga hamba-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau minggu kemarin kami dengar firman Tuhan, bagaimana dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi, kalau jemaat Roma mengalami penindasan, jemaat Roma mengalami kesesakan, jemaat Roma mengalami dikatakan kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang, ya dia tetap mempertahankan imannya. Karena apa? Ada kasih Kristus dalam hidupnya. Apa yang alam jemaat Roma? Kalau kami bandingkan diri kami belum apa-apa. Kalau jemaat Roma semakin kuat dalam menghadapi tantangan, tekanan daripada tentara kerajaan Romawi yang begitu kejam, tetap dia tabah mempertahankan imannya sebab ada kasih karunia yang ada dalam hidupnya, atau kasih Kristus yang ada dalam hidupnya, sehingga dia mampu. Demikian juga saudara, kalau menghadapi tantangan, tidak lain untuk melatih Tuhan, izinkan untuk melatih kita sebagaimana Hakim-Hakim 3 ayat 1 sama 2. Tuhan izinkan dikatakan masih ada kerajaan-kerajaan di Roma, di Kanaan, untuk mereka dilatih berperang melalui perang ini, supaya generasi yang kedua bisa mampu perang. Dengan peperangan itu dilatih. Kita tidak lain tidak juga Tuhan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Mungkin orang tanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Apa Tuhan tidak berkuasa? Oh, Tuhan berkuasa. Tapi semua terjadi, izinkan Tuhan untuk melatih saudara. Supaya saudara, karena dilatih saudara akan mampu menghadapi persoalan yang lebih berat lagi. Sebab dunia bukan akan jadi firdaus. Dunia penuh dengan tantangan dan tantangan. Sebab Alkitab sudah menulis, dunia penuh dengan tangisan dan air mata. Sebab firman Allah sudah digenapi, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Akan ada pemisahan
Yang Wahyu 22:11. Maka kalau terjadi hari ini, Tuhan izinkan. Dan juga yang ketiga, kita akan dengar hari yang ketiga, penderitaan yang kita hadapi atau masalah kesakitan kita hadapi tidak lain untuk menguji kita seperti emas. Kita ketemukan dalam 1 Petrus pasal pertama. 1 Petrus pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Bergembira akan hal itu sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan atau masalah atau problem atau kesesakan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemudian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, untuk mendapatkan kemuliaan dan kehormatan pada waktu kedatangan Tuhan. Kita pun mempunyai iman yang diuji, iman yang murni, bukan iman yang di mulut, tapi iman yang murni. Apa iman yang murni? Iman yang pernah diuji, iman yang pernah diuji, bukan ujian diuji dengan sekedar, tapi dikatakan firman Tuhan dengan api. Apa api? Persoalan, penderitaan, masalah, kesesakan diizinkan Tuhan. Itu apa? Melatih, menguji hari ini. Menguji, betul kan? Mana Kristen yang benar? Mana Kristen-Kristenan? Mana hamba Tuhan yang benar? Mana hamba Tuhan yang hamba-hambaan? Mana pengikut Tuhan yang benar dan pengikut yang tidak benar? Kelihatan, terang dan gelap akan kelihatan. Terang, minyak dan air tidak mungkin bisa bersatu. Akan ada pemisahan. Disitulah tes-tesnya melalui api. Emas akan asli, akan diuji melalui api. Maka dikatakan tanda ayat 6, bergembira akan hal itu sekalipun sekarang kami seketika harus berduka cita, sedih oleh berbagai-bagai pencobaan atau berbagai-bagai masalah. Dari COVID ini timbul masalah. Dari COVID ini timbul masalah ekonomi, tuntangan. Kalau dia tidak hati-hati bisa berantem, bisa cerai, bisa meninggalkan suami, bisa meninggalkan istri. Dan keadaan ekonomi yang tidak menentu saat ini. Ini suatu masalah. Tapi semua diizinkan Tuhan untuk memurnikan. Emas harus diuji melalui api. Api yang disebut bicara penderitaan. Api bicara persoalan. Api bicara masalah. Api daripada pergumulan yang kita hadapi. Nggak akan bisa. Oh, saya nggak mau api. Nggak bisa. Sampai diuji nggak akan bisa. Diuji dulu. Boleh apa? Ya, pemain karate langsung naik ban putih, langsung ban apa saya nggak ngerti. Langsung entah. Diuji dulu. Tahap demi tahap. Baru mendapat keberhasilan. Kristen juga diuji. Diuji. Oleh apa? Api. Satu ketika Tuhan izinkan saya pergi ke Cina. Dan saat itu diizinkan Tuhan ke tempat menjual sutra. Penjual sutra itu, sutra aja berkata, dia ambil tempengan kain sutra, yang satu sutra, yang satu sutra, yang satu dibakar. Saudara cium apa, bawa apa? Yang satu dibakar. Saudara cium bawa apa? Saya ditanya. Sama-sama sutra, tapi ketika dibakar ada berbeda.
Saat itu ditanya, apa baunya Pak? Ini saya bakar karena saya bakar. Coba saudara rasain, bau apa? Satu bau plastik, satu lagi bau rambut. Nah, di sini kelihatan mana yang asli, mana yang palsu. Sutra kalau bau plastik berarti palsu. Sutra kalau bau rambut berarti asli. Kelihatan kapan? Ketika dibakar. Ketika ditampil sama serupa. Seorang nggak akan ngerti, saya nggak ngerti. Seorang akan tertipu sama-sama sutra. Tapi untuk membuktikan sutra yang asli, yang palsu, ada kunci rahasianya, bakar oleh api. Ketika bau rambut asli, ketika bau plastik palsu, kita akan lihat Kristen yang asli dan Kristen-Kristenan akan lihat apa ketika diuji oleh api. Mana yang asli kelihatan kapan? Ketika menghadapi masalah, kesesakan. Apakah dia tetap beriman kepada Tuhan? Apakah dia tetap teguh imannya kepada Tuhan? Tapi kalau mereka yang dibakar, yang bau plastik, kelihatan. Begitu ada masalah, tinggalkan Tuhan. Tuhan gak sanggup tolong saya. Dengan pengertian kau dalam rumah tangga, waktu madu semuanya manis. Waktu bulan madu semua manis. Ketika terjadi masuk dalam api ujian, persoalan, masalah, itu pakai ujian oleh api. Kelihatan. Ada yang berkata, abang sayang, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Kelihatan kapan? Di waktu ada masalah, ada ujian. Kelihatan yang mana asli, mana yang asli kelihatan. Kristen yang benar-benar, Kristen yang palsu. Hamba Tuhan yang asli, hamba yang Tuhan yang palsu. Istri yang sungguh-sungguh, suami yang sungguh-sungguh, kelihatan. Kapan? Ketika diuji oleh api. Malah peristiwa-peristiwa yang kita akan lihat, di mana peristiwa yang terjadi diizinkan Tuhan untuk membuktikan kemurnian iman saudara. Ayub saat itu dia dikatakan dalam firman Tuhan, dia seorang yang sukses, ya, seorang yang berhasil untuk membuktikan bahwa dia orang yang benar-benar, orang yang luar biasa. Dikatakan firman Tuhan pada Ayub pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Cukup saja. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ayub saat ini kekayaan luar biasa. Untuk membuktikan bahwa Ayub orang yang saleh, orang yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dibuktikan apa? Lewat proses api. Diuji oleh api. Betul gak Ayub seorang yang saleh? Betul gak seorang yang takut kepada Tuhan? Betul gak seorang yang jujur? Kelihatannya. Maka pada satu ketika Tuhan izinkan Ayub timbul mengalami masalah, dan Ayub sadar. Dan dia berkata, Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saat itu Ayub sadar. Dulu kata orang, tapi dia mengalami. Justru melalui pengalaman dia tahu, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu mencintai kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kapan? Ketika mengalami masalah, ketika mengalami problem, uji api, ternyata Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan tidak tinggalkan. Kapan? Ketika sudah mengalami masalah, ekonomi yang tidak menentu saat sekarang ini, dengan ada COVID, apakah Tuhan tinggalkan? Ternyata sampai detik ini
Saudara rasakan Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan ada. Sekalipun yang pas-pasan hidup, tapi Tuhan dia tinggalkan. Dan kalau saudara itu mengalami senang terus, tidak pernah mengalami persoalan, baru hanya melihat, mungkin bisa menghakimi orang, katakan gak baik orang itu. Tapi melalui kisah ini, Ayub sadar bahwa bukan dia dari kata orang saja aku mendengar, kata sekarang aku melihat. Kasih Tuhan pada Ayub dan kasih Tuhan juga pada saudara pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tidak bersudahan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Bila peristiwa ini saudara mengalami, diuji oleh Tuhan, ternyata Tuhan tidak tinggalkan. Karena saudara, kalau kita bisa bersaksi panjang pengalaman saudara berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, Tuhan tidak tinggalkan. Diuji oleh api dan keluar satu ketika keluar seperti emas. Ayub pasal 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena Tuhan tahu jalan hidup Ayub, seandainya Tuhan menguji aku, Ayub akan timbul seperti emas. Alkitab berkata, karena ia tahu jalan hidupku, atau Tuhan tahu jalan hidupnya Ayub. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidup saudara. Tuhan jauh jalan hidup saudara. Kalau hari mengalami tantangan yang berat, ujian yang dari emas, ujian dari api, untuk menguji iman saudara, dan nanti akan timbul seperti emas. Sebagaimana Ayub, dia timbul seperti emas. Dan juga jemaat Roma timbul seperti emas. Dan saudara akan jadi seperti emas. Emasnya nilainya berharga. Oh, saudara dan tabernakel, ya, dan ruangan maha suci semua dilapisi bendanya, rambut dilapisi dengan emas. Bahkan pelita dibuat dari emas 1 talenta penuh. Emas bersucikan, emas yang murni, bukan emas yang tidak baik, tapi emas yang murni. Demikian kita menjadi terang-terang yang tabah dalam hadapi hidup ini dengan penuh dengan tantangan. Satu perkara, Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Immanuel beserta dari saudara. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kita pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur dan terima kasih pada Bapa di surga. Firman Allah mengingatkan kami, melalui peristiwa ini kami diuji seperti emas. Melalui ujian emas itu harus melalui api daripada penderitaan, tantangan kami hadapi. Tapi satu perkara, untuk membuktikan kemuliaan iman kami hanya melalui ujian, melalui tantangan api ini, sehingga kami bisa keluar seperti emas, seperti Ayub, dan kami mampu melalui hari-hari lepas hari bersama dengan Engkau. Sebab dunia ini bukan firdaus, dunia penuh dengan tangis dan air mata. Dalam hadapi hidup ini, di kekuatan kemenangan, Engkau selalu menyertai kami semua. Satu perkara, Engkau tidak membiarkan kami tergeletak. Engkau tidak mempermalukan kami. Kalau burung dara Kau pelihara, Engkau juga pelihara buat kami. Dan besok kami harus bekerja, kantor atau di rumah. Jadikan kami Yusuf-Yusuf rohani, sehingga usaha majikan kami diberkati oleh karena kami ada. Kalau kami berkeliling berdagang, berkati buat tangan kami. Kalau kami berdagang di rumah, di toko, Engkau juga memberkati. Dan kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan hidup kami semua. Engkau selalu beserta, Engkau melindungi, Engkau menjaga kami semua dengan baik. Kami percaya lalu tanda darah ada rumah tangga kami semua. Tanda darah itu sebab firman Allah berkata dalam Keluaran 8 ayat yang ke-22, oh anak Gosyen tempat pengembalaan, kami domba yang baik, Engkau gembala agung yang selalu memelihara kami semua. Bahkan Mazmur 23 ayat 4, berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu menyertai kami. Lembah kematian, Tuhan beserta kami. Bahkan tongkat gara-gara Tuhan menyertai kami. Kami serahkan hidup kami semua kepada Tuhan. Buat anak-anak kami, suami kami, istri kami, cucu kami, gerejamu dan semua jam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat ketulusan mereka,
Engkau lihat cinta mereka, Engkau lihat hati yang begitu mengasihi Engkau. Kalau dia berkorban dengan hati yang sukarela, tanpa menuntut apapun juga, Engkau mengenal setiap pribadi yang berkorban dalam pekerjaan Tuhan. Kami percaya orang menabur cucuran air mata, pulang dengan sorak-sorai, kembalikan lewat usaha, pekerjaan, dan rumah tangganya, dengan berkati kembali buat anaknya, mantu dan cucunya, dan hidupnya berkat-berkat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan kami pada minggu depan dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kami mohon kasih-Mu melimpah buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, RT, para medis, relawan, cleaning service, TNI, Polri yang bekerja di atas depan. Beri kemenangan, kekuatan yang dalam hidupnya. Jangan Kau tinggalkan, Kau pelihara dengan baik, sebagaimana keluarganya Kau pelihara dengan baik. Bahkan segala donatur yang berkorban Kau juga berkati lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati kita. Hanya Kau yang menjadi jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan